Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nabi'ul asrar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dzurril adhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahil akbar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Sadatal masyayikh, para alim, para ulama, para kiai asatidz wal asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Shahibul Bait Ibu Gading Puryani beserta keluarga besarnya, akhirul kiram, sahabat saya Direktur PT Risalah Madinah Ustadz Haji Budianto, yang saya hormati Ketua RW, hadir Pak RW? Hadir. Ketua RT hadir? Alhamdulillah, semoga Pak RW, Pak RT umurnya panjang sampai 300 tahun. Juga semua yang hadir di majelis ini saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya terus bertambah, bukan hanya bertambah tapi penuh barokah. Kita semua bisa pergi ke Mekah, bisa wukuf di Arafah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke Indonesia, syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah. Khusus buat Pak RT, semoga istrinya nambah. Oh, dekat amin Pak RT. Istrinya ada, istrinya di rumah. Semua buat jamaah, semoga saya doakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita anak-anak soleh dan solihah, akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya jauh-jauh dari Cirebon ke sini. Saya ahli Cirebon maksudnya Pak, tapi tinggal mah di Tambun.
bisa bersilaturahim di majelis yang sangat penuh barokah. Kalau bukan karena undangan Sohibul Bait dan PT Direktur PT Risalah Madinah, saya nggak akan sampai di sini nih Pak. Barusan kenapa saya hadir lebih awal? Karena tadi saya tawaf duluan Pak. Saya tawaf muter-muter nyari alamat. Akhirnya ketemu juga di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam hari ini memanjangkan umur kita semua, menambahkan rizki kita semua. Amin Allahumma amin. Majelis ini juga mari kita awali dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di akhir bulan Rajab ini. Mari banyak-banyakin baca sholawat, karena saya yakin yang hadir di sini adalah umat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Jawab yang kencang Pak, cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, sama istri, sama anak, sama duit. Sama duit gak ada yang jawab. Kita semua yakin. Kenapa kita cinta kepada Nabi? Jawabannya karena Nabi sangat cinta kepada kita Pak. Sampai yang hadir di sini sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi menjanjikan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku termasuk yang hadir di majelis ini nanti semuanya bakalan masuk surga. Gila, surga kencang banget ya. Kita harus husnuzon Pak. Nabi tidak mungkin berdusta kepada kita. Cuman ada caranya. Kuncinya Pak, setiap maksiat pasti menimbulkan menimbulkan dosa. Saya ulangi, setiap maksiat pasti menimbulkan dosa. Tapi apakah semua semua ibadah menimbulkan pahala? Belum tentu. Karena untuk ibadah itu membutuhkan syarat dan rukun-rukun tertentu, termasuk yang mau dilaksanakan Ibu Gading Puryani. Ibu Gading Puryani malam hari ini kita doakan bersama-sama. Beliau akan berangkat melaksanakan, kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, fardu ain umroh itu seumur hidup sekali. Beliau akan berangkat tuh. Al-umratu lughatan al-qasdu. Umroh itu secara bahasa maknanya menyengaja. Menyengaja mau kemana? Ila Makkatil Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Li adain nusuk, mau ngapain ke Mekah dan sampai ke Madinah? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau liadain manasik, mau ngadain banyak beberapa ritual peribadatan di kota suci Mekah. Tapi tadi saya dengar sebelum saya kultum, Masya Allah, ada baca yasin, ada baca tahlil untuk almarhum suami ibu ya, Bapak selamat. Ini adalah institusi kesolehan sosial dan spiritual Pak. Majelis seperti ini saya sebut sekali lagi, institusi kesolehan sosial dan kesolehan spiritual. Yang sudah meninggal dunia jangan pernah kita lupakan Pak. Apalagi ini suami langsung. Kita masih punya orang tua atau yang sudah meninggal dunia. Setiap ada hajat hidup kita di dunia, jangan pernah lupa mendoakan yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Mal mayyitu fi qabrihi. Orang yang sudah jadi mayit di dalam kuburan, di alam barzakh itu, kata Nabi itu kal gharib, seperti orang yang tenggelam. Kira-kira kalau Bapak melihat orang tenggelam, pengen buru-buru ditolong apa entar-entar? Pengen cepet-cepet
tolong, ada orang tenggelam di kali apa di mana, tolong. Bapak ngeliat, lalu bapak bilang, entar dulu ya, saya mau makan dulu. Nggak mungkin, pengen buru-buru begitupun di alam barzah sana. Ketika seumpama yang meninggal dunia bekal amalnya sedikit, nasibnya bakalan seperti itu, seperti orang yang tenggelam. Jadi yang masih hidup dibutuhkan sekali. Apa yang dibutuhkan? Inna hadiyatal ahya 'alal amwat. Hadiah yang paling utama orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia itu ad-du'a was shadaqah. Doa dan sedekah. Tentu almarhum punya anak-anak nih. Maka kita semua yang selaku menjadi anak orang tua kita yang sudah meninggal dunia, jangan pernah ketika ada hajat di dunia, bukan karena hajat juga, setiap saat kita ingat almarhum almarhumah di alam barzah, langsung minimal membacakan suratul Fatihah. Kalau setiap hari sulit, setiap malam Jumat saja, Pak. Setiap malam Jumat tuh dalam kitab Dzaqaiqul Akhbar, nanti Bapak buka yang punya kitabnya di halaman 19. Kitabnya kecil tipis, Pak, tapi itu menerangkan Allah mengizinkan setiap ruh itu datang setiap malam Jumat untuk menengok keluarganya di rumah. Mungkin Bapak pernah dengar kidung tuh, saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umah. Paham, Pak? Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke ngapain? Kanggo jaluk dungo wajan Quran najan sak kalimat, minta doa dan dibacakan Quran walaupun satu kalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili. Kalau enggak dikirimi doa dan bacaan Quran tadi, banjur balik buru-buru mereka pulang itu brebes mili. Tahu brebes mili, Pak? Netesin air mata. Balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Pulang ke kuburan nangis, tegang nggak Pak kita? Maka ayo minimal setiap malam Jumat kirimin tuh. Kalau di sini sudah biasa malam Jumat baca Yasin buat almarhumah, apalagi tahlilan barusan. Tahlilan itu dari bahasa Arab, Pak. Halala yuhallilu tahlilan, dari bahasa Arab. Mengucapkan kalimatut taqwa, kalimatut thayyibah, al kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Bapak, setahun itu Allah dalam setahun menciptakan bulan ada berapa, Pak? Ada 12. Angka 12 ini enggak sembarangan angka. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan dalam setahun itu, Pak. Angka 12 ini yuk kita cocokkan dengan kalimat tadi, la ilaha illallah. Ada 12 huruf ya, Pak. La alif lam, ilaha alif lam ha, illa alif lam alif, Allah alif lam ha. Tuh ada 12. Muhammadur Rasulullah juga hurufnya ada 12. Kalau nggak percaya hitung dewek. Jadi artinya apa? Dalam satu tahun itu 12 bulan Allah nyuruh kita sebagai hamba makhluknya kenali ma'rifatullah, kalimat la ilaha illallah. Maka yuk yang biasa tahlilan terusin, Pak. Biasanya orang meninggal dunia Allah takdirkan dengan kebiasaannya tuh. Biasanya baca Quran, insya Allah meninggal dunia lagi baca
Quran. Biasanya tahlilan, insya Allah meninggal dunia sedang tahlilan. Seperti di kampung saya, maaf tukang beca, kalau ada orang meninggal terus kemudian tahlilan, semangat dia berangkat. Sering sekali, hampir setiap ada orang tahlilan berangkat. Apa yang terjadi Pak? Satu hari malam itu dia ikut tahlilan. Kan kalau kami di Cirebon Pak, tahlilan itu digoyang-goyang Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dalilnya Ustadz? Nggak ada. Goyang-goyang kepala nggak ada dalilnya. Tapi kayak kita minum kopi, kalau nggak diaduk enak nggak Pak? Nah, jadi ngaduk aja la ilaha illallah. Bahkan sambil menjemin mata, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu mata Bapak dipejemin. Itu sunnah Nabi Pak, agar kita semakin khusyuk memaknai la ma'buda bihaqqin illallah. Menjemin mata. Cuman kalau di sini kebanyakan yang ngantuk. Kita diajarkan dalam 12 bulan setahun itu terus berusaha selama masih hidup ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka semoga almarhum, khususnya Bapak Slamet, di alam barzah. Udah berapa lama meninggal? Haul berarti ya. Semakin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan doa-doa ahli warisnya, dengan sodakoh-sodakoh ahli warisnya. Di alam barzah di sana akan bahagia, tidak seperti orang yang tenggelam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bekali Ibu Gading. Ibu Gading tadi niat untuk berangkat ibadah umroh. Umroh itu beda tipis sama haji Pak. Ya, Ibu Gading saya yakin sudah pernah manasik bagaimana tata caranya berangkat umroh, ibadah umroh, agar ibadahnya mendapatkan pahala Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadah umroh itu Pak? Saya ikut berpesan pada Bu Gading, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji dan umroh itu Pak, sampai ada kalimat lillah. Ada lagi ayat yang spesifik lagi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada yang awal walillahi, ada yang belakangnya watimul hajja wal umrata lillah. Jadi Bu Gading berangkat umroh itu benar-benar niat karena lillah. Lillah, jangan linnas, beda tipis. Ya, kalau linnas karena manusia. Tapi kalau lillah karena Allah, saya berangkat umroh bukan karena ingin dipuji oleh orang, karena sifat riya dan sebagainya. Titip, lillahnya dikuatkan. Kenapa? Kalau sudah benar-benar lillah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nanti Bu Gading pulang dari umroh itu, Masya Allah, kafarah, dosanya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dasar pertamanya lillah. Kemudian apalagi yang insya Allah Allah berikan kepada Bu Gading? Tabi'ul hajja wal umrah, ikuti haji nomor bainahuma fa innahuma yanfiyani al faqra wad dunub. Masya Allah Pak, umrah itu bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Padahal umroh sekarang, tadi saya tanya sama Pak Direktur, berapa sekarang umroh berangkat? 30 juta Pak. Kita keluar duit cukup banyak,
secara matematis duit kita berkurang, kan begitu Pak. Tapi apa kata Nabi? Fa innahuma, di antara haji dan umroh itu, ya, itu akan yanfiyani al-faqra wad-dunub, akan membersihkan atau menghilangkan kefakiran dan juga dosa-dosa, seperti amplas membersihkan karat yang nempel di besi. Tuh. Maka mudah-mudahan Bu Gading mendapatkan itu. Dan yang ketiga, orang yang pergi umroh itu doanya mustajab. Dulu sahabat Umar mau berangkat umroh, pamit kepada Nabi, ya Rasul, saya mau berangkat umroh. Apa kata Nabi Pak? Ya Umar, jadikan aku bagian dari doamu saat umroh. Maksudnya apa? Nabi agar didoakan. Maka Bu Gading, nih ingat nih yang hadir di sini nih, yang gak usah sebutin satu-satu kan banyak ya. Yang tidak gampang aja, ya Allah. Sampai di sono tuh, ya Allah, yang hadir di majelis walimatus safar saya semuanya semoga bisa pergi ke Mekah. Tuh, jangan inget dewek kebaik ya. Terutama tadi yang mimpin acara biar cepat pergi ke Mekah lagi. Amin ya robbal. Karena doa Bu Gading itu sangat mustajab di hadapan Allah. Tapi sekali lagi Bu Gading, dasarnya tadi di awal apa? Lillah. Tadi itu Pak, semua maksiat pasti mendapat dosa, tapi semua ibadah belum tentu mendapat pahala kalau tidak didasari dengan contoh. Apalagi ibadahnya, maaf, tidak sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Contoh yang gampang, Bapak selama ini kan sholat insya Allah nggak pernah ditinggal, tapi sholat Bapak itu nggak pakai ilmu. Kira-kira pahala dapat nggak tuh kalau sholat nggak pakai ilmu? Jadi amal soleh itu Pak, minimal kata Imam Abu Laid As-Samarqandi syaratnya 4 Pak, disebut amal soleh. Termasuk umroh ini, kalau pengen jadi amal soleh harus 4 ini terpenuhi. Dan semua amal-amal lain pengen jadi amal soleh, 4 ini harus terpenuhi. 1, bil ilmi, harus dengan ilmu yang benar. Sholat Bapak, bab sujud misalnya, bab sujud, selama ini Bapak sujud sholat pecinya begini nih, tuh nutupin jidat misalnya. Bapak sujud, secara ilmu fikih sudah dipastikan tidak sah sujud kita Pak, kalau sujud jidatnya ditutup pakai peci begini. Saya kalau ceramah ya begini, kalau sholat saya naikin satu, kalau main gaple, nah. Itu namanya manajemen peci. Itu contoh kecil Pak. Bil ilmi, ibadah apapun, apalagi Bu Gading umroh, pasti sudah manasik dalam rangka bil ilmi tadi. Umrohnya biar benar tata caranya, tawafnya benar, sa'inya benar, tahallulnya benar. Kan kalau umroh mah cuma itu doang udah. Ya, tawaf, sa'i, tahallul, tertib 5, niat, lalu kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul, selesai. Nggak ada yang namanya mabit di Muzdalifah, nggak ada yang namanya wukuf di Arafah, nggak ada yang namanya lempar jumroh di Mina. Nggak, itu mah haji. Umroh mah cukup itu saja. Bil ilmi, 1. 2, bin niyat. Niatnya tadi karena lillah tadi, karena innamal a'malu bin. Yang ketiga Bapak, bisobri, dengan kesabaran. Bapak kalau sholat imamnya panjang dikit, dalam hati ngedumel nggak? Ngaku aja dah, lama amat sih bacanya dah, belum ada acara ini, gitu kan? Biasanya saya ngerasain masalahnya begitu, panjang banget imam bacanya. Makanya tolong, ini masjid gede banget, kalau lagi sholat jamaah mah jangan terlalu panjang imam. Kalau mau panjang sholat dawekan silahkan di rumah,
Karena jamaah tuh ada macam-macam keperluan. Ya, tuh. Tapi kalau ternyata imamnya panjang, ya kudu sabar, jangan ngedumel terus, sabar. Ingat, ya bisobri, harus sabar saya. Begitu. Dan yang keempat, bil ikhlas. Satu apa Pak? Bil ilmi. Dua, dengan niat. Tiga, dengan kesabaran. Empat, inilah untuk khusus Bu Gading. Empat ini insya Allah sudah Bu Gading bekali, dan semoga Bu Gading pulang umroh, ibadah umrohnya mabrurah atau makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Bu Gading doain kita semua ya. Dah segitu aja yang bisa saya sampaikan, karena ceramah lama atau sebentar amplop mah udah dilem Pak. Mohon maaf ikan kakap ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.